kita melihatnya memang di luar dugaan ya, prediksi indeks itu hanya sekitar 3,8, bahkan Bu Sri Mulyani juga memprediksikan hanya sekitar 4,3, ternyata lebih besar dari itu ya. Ternyata dalam masa PSBB itu ternyata terjadi penurunan yang signifikan dari semua sektor kalau kita lihat. Hanya 3 sektor yang tadi juga sudah dikatakan ada 3 kan, pertanian yang cukup besar, kemudian terkait dengan infokom karena kita tahu dengan adanya PSBB kita banyak menggunakan teknologi, dan yang ketiga adalah terkait dengan pengadaan air ya. Tetapi yang lainnya adalah negatif. Nah ini memang kalau kita sudah prediksi sih bahwa triwulan 2 itu udah pasti negatif karena begitu tidak ada aktivitas, apalagi yang terkena duluan adalah UMKM, di mana UMKM ini adalah paling banyak menyerap tenaga kerja yang mereka mungkin lebih dari 50% tidak bisa beroperasi ya. Jadi otomatis UMKM ini kan banyak di berbagai sektor, maka itu terjadi ya. Sedangkan di korporasi kalau kita lihat dari permintaan saja di dalam restrukturisasi kredit itu nilainya hampir 400 triliun, sedangkan UMKM jumlahnya hampir 300 triliun. Nah, itu kan menunjukkan bahwa memang keberadaan UMKM maupun korporasi sudah sangat berat dengan menghadapi penurunan demand ketika PSBB. Jadi memang wajar ketika triwulan 2 ini terjadi penurunan dari sisi hal tersebut. Tetapi sebenarnya kita berharap tadinya di triwulan 3 kita berharap nantinya apa? Yaitu dana PEN. Dana PEN itu atau pemulihan ekonomi nasional itu harusnya menjadi prime mover ya. Tapi kalau kita lihat sampai dengan 27 Juli dana pemulihan ekonomi itu baru terserap 19%. Nah, ini yang agak mengkhawatirkan karena bisa jadi di triwulan 3 kita akan terjadi negatif kalau belanjanya tidak dilakukan secara besar-besaran, terutama adalah dana PEN itu sendiri, dan yang kedua adalah dana APBN maupun APBD. Karena banyak arah kebijakan di dalam APBN pun yang berubah kan, ada refokus yang baru gitu. Nah, ternyata ada persoalan di DIPA-nya, pengisian DIPA-nya, kemudian dalam pertanggungjawaban. Jadi masih ada kegamangan dari para birokrat ini untuk membelanjakan dana-dana baik PEN maupun refokus yang terjadi di APBN maupun APBD gitu. Jadi menurut saya mungkin triwulan 3 harusnya kalau kita lihat secara siklus ya, biasanya di triwulan 3 ini pemerintah paling banyak belanja kalau dilihat dari siklus ya. Nah, jadi kita tinggal lihat nih kalau triwulan 3 PEN-nya dananya tidak bisa terserap, apalagi APBN dan APBD, mungkin kita bisa masuk resesi, karena resesi kan belum sekarang, karena ini kan baru 1 triwulan. Kalau udah 2 triwulan baru kita masuk resesi gitu ya. Jadi kuncinya adalah apa mungkin pemerintah di bulan Agustus dan September, karena kan triwulan 3 itu akhirnya di September kan, itu benar-benar bisa belanja dari APBN dan PEN. Kalau itu bisa dibelanjakan, paling tidak membantu ya. Karena apa? Karena kalau kita lihat tadi Anda juga sudah sebutkan, di dalam masyarakat kita dengan adanya pelonggaran ternyata tidak mendorong konsumsi lebih tinggi gitu. Kenapa? Karena tadi yang Anda katakan juga kelas menengah atas ternyata kontribusi dari 20% orang Indonesia yang kaya itu ternyata 46% dari total konsumsi gitu. Jadi kalau mereka tidak melakukan konsumsi yang 46 yang dari 20% ke 46% tadi, sekarang ini lebih didominasi pengeluaran itu oleh yang kelas bawah, yang 40% hanya 17% dari total konsumsi gitu. Sehingga nggak ngangkat gitu. Nah, oleh karena itu menurut saya orang yang punya uang ini masih menyimpan uangnya di bank karena mereka belum punya keyakinan dengan protokol kesehatan yang dilakukan ya oleh pemerintah itu di masyarakat. Jadi masyarakat kita ini masih belum banyak yang tertib. Jadi akhirnya orang yang punya duit ini belum berani untuk melakukan belanja gitu.